mendukung penuh digelarnya diskusi oleh Ar-Rabitatul Alawiyah yang mengatakan membuat tesis saudara tentang nasab. Mereka menjadikan Rabithah Alawiyah itu sebagai objek penelitian. Maka kita harus datang ke lembaga tersebut. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Alawi, adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Saya sangat curiga dan saya mudah benar-benar malas kalau misalkan judulnya seperti ini, nggak dipotong atau saya bisa aja dipersekusi dan jadi ini sama sekali tidak ilmiah kan, karena konsepnya begitu Baraya. Jadi satu orang dikelilingin di dalam markas mereka dan itu bentuknya tertutup dan sebagainya, tidak adil. Dan ditambah dengan sosok Mama Gufron yang sangat kontroversial itu. Maqali inna rahmatan ummati fi inna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang polemik nasab teman-teman, karena sebentar lagi ya yang katanya akan diadakan debat ilmiah ya berhubungan dengan nasab Alawi yang masih simpang siur teman-teman. Belum ada titik terang karena masih mau diadakan debat. Nah, salah satunya kandidatnya yaitu antara pihak daripada Habib ya, Habib yang bernasab yang tersambung kepada Alawi, dan juga nanti akan diadakan di grup sebelah yaitu yang mempertanyakan nasab, yaitu salah satunya adalah Guru Gembul teman-teman. Juga akan bersanding dengan Kiai Imad atau Imaduddin, yang dimana tesisnya yaitu mengkritisi tentang nasab Alawi yang tidak tersambung dengan Rasulullah SAW teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat ya bagaimana penjelasan Guru Gembul ya, yang slogannya yaitu Baraya. Gimana kabar Baraya? Guru Gembul yang sudah mendapatkan undangan dari pihak Rabithah Alawiyah, dan ternyata ada kejanggalan-kejanggalan, ada beberapa yang tidak ilmiah katanya. Tentang judulnya teman-teman ya, judul undangan daripada Rabithah Alawiyah atau yang dimaksud dengan tema daripada yang diusung untuk dialog ilmiah teman-teman. Yang kedua, kenapa harus dilaksanakan ya di tempat Rabithah Alawiyah teman-teman. Ini yang menjadikan menurut Guru Gembul tidak netral teman-teman, yang seharusnya diadakan di tempat yang tidak di Rabithah Alawiyah ya. Oke, tidak panjang lebar teman-teman, kita akan langsung saja menyimak video dari Guru Gembul ya. Bagaimana tanggapan Guru Gembul setelah mendapatkan undangan dari pihak Rabithah Alawiyah mengenai tentang nasab. Silakan share video ini ke musuh Baraya dan ke teman Baraya sesirkel. Bahwa saya diundang oleh pihak Rabithah Alawiyah untuk melakukan diskusi ilmiah. Pas surat itu di bawahnya tercantum tertutup. Nah, sini saya jadi antusiasme saya itu langsung menguap gitu. Ya, maksud saya adalah polemik masalah nasab ini terjadi gara-gara kubu-kubuan, dan kubu-kubuan itu terjadi gara-gara satu bikin acara tertutup, yang lain bikin acara tertutup. Kenapa nggak bikin acara yang bisa disaksikan oleh kedua belah pihak secara terbuka gitu? Pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah, ini saya dipingpong. Oke, kalau begitu ya tidak bersemangat, tapi bolehlah saya ikut ke sana tanggal 8 itu. Tapi besok harinya saya mendapatkan sebuah slide video yang ditampilkan oleh media sosial mereka yang menegaskan bahwa debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah. Dan sama inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral, itu benar-benar netral. Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Keabsahannya. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Kan dalam pikiran kebanyakan orang yang menjadi fokus kisruh itu tentu saja adalah Alawi, baik itu nasabnya maupun perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh mereka di media sosial maupun di dunia
semuanya offline gitu. Tetapi dari pihak Robitoh Alawiyah menganggap bahwa kisruh ini justru masalahnya adalah dari para penentangnya gitu. Jadi Ba'alawinya nasabnya sudah absah di judul di situ, tapi kemudian membedah tulisan pemikiran para penentangnya. Ini kok jadi, saya pikir ini adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Kan kesombongan itu jauh dari surga. Jadi menurut Guru Gembul ya, yang slide ditampilkan oleh Robitoh Alawiyah itu adalah membahas tentang para penentangnya ya, orang-orang yang mempertanyakan Ba'alawi ya, nasab Ba'alawi ini justru yang akan dibahas. Bukan yang dibahas adalah tentang nasab mereka ya, yang sampai Rasulullah SAW ya, dibukti secara ilmiah bagaimana runtutan atau mungkin garis keturunan Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah SAW. Nah itu inti daripada yang harus dibahas teman-teman. Gimana mau ngajak debat kalau judulnya sudah dipatenkan bahwa nasab Ba'alawi itu sudah absah, dan yang dibedah itu adalah kita-kitanya. Yang kemudian menjadi lebih kisruh lagi adalah kisruh saya gitu ya, dengan panitia maksudnya. Kisruh. Ketika saya sangat curiga dan saya mudah benar-benar malas kalau misalkan judulnya seperti ini, kemudian saya nanya kepada panitia, ini saya minta rundown-nya. Nah, rundown-nya sebentar ya, ternyata susah untuk dikasih. Jadi saya tidak tahu, dan saya nanya kepada orang yang diundang yang lainnya, saya kontakkan sama Pak Manakem Ali dan sebagainya. Ternyata semua di antara mereka tidak dikasih rundown, acara. Padahal ini kan sebenarnya sangat penting. Kita butuh tahu bagaimana sebenarnya seminar ini berjalan, diskusi ini bagaimana berjalan, teknisnya dan sebagainya berjalan. Karena judulnya sudah bahwa keabsahan nasab Ba'alawi. Jadi yang dibahas adalah penentangnya, kan seperti itu. Maka saya nanya rundown-nya. Ternyata pas di rundown-nya benar-benar mengecewakan, sangat tidak ilmiah dan sama sekali tidak adil serta penuh arogansi. Saya mohon maaf ya, tapi silakan Baraya cek sendiri. Jadi nanti format acaranya itu ada 2 hari, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip, itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak itu, yang mereka cantumkan di sana itu jadi satu orang dikeroyok ya oleh banyak orang dan ditampilkan secara live. Jadi bayangkan Baraya, kalau misalkan Baraya datang ke sebuah acara perdebatan katakanlah, atau diskusi atau yang semacam itu, Baraya satu dikelilingin sama banyakan di tempat mereka, di markas mereka, ditampilkan secara live dan dengan judul yang seperti itu, kan Baraya curiga bahwa jangan-jangan dipotong atau saya bisa aja dipersekusi dan sebagainya. Kemudian kemarin ada pernyataan dari Pak Alatos yang mengatakan bahwa tamu benar-benar akan dijamin keselamatannya. Ya, pernyataan dijamin keselamatannya itu sama sekali tidak berpengaruh apapun setelah kita mengetahui bahwa dari pihak sana itu memiliki reputasi untuk ngegebukin orang, bahkan termasuk kiai pun digebukin kan begitu. Dan itu jangan disangkal, benar-benar sangat diintimidasi ketika ada orang yang datang ke sana, kemudian satu orang presentasi diuji sama banyak yang menentangnya, kemudian disiarkan, dan itu ada di markas orang-orang yang memiliki reputasi yang kurang baik dalam. Jadi menurut Guru Gembul ya, tadi kalau kita simak ya, bahwa kalau diskusi ini kurang fair gitu kan, karena sudah di markas mereka, kemudian satu orang diuji dengan banyak orang gitu kan, seperti dikeroyok gitu. Harusnya apple to apple atau kita sama-sama ya, jadi imbang gitu, dan tempatnya harus netral juga. Ini benar nih yang dikatakan Guru Gembul kalau menurut saya. Kalau ngegebukin orang gitu. Pak Haji Roma Irama satu orang dikelilingin sama staf ahli mereka dan direkam. Jadi diskusi Pak Roma Irama mungkin presentasi nanti dibantah-bantah, kemudian nanti pertanyaan Pak Roma Irama dijawab semuanya gitu ya. Kemudian giliran saya, kemudian giliran Pak Manakem Ali dan sebagainya. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya dengan format yang seperti ini tentu saja nanti di tangkapan layar itu yang menang debat itu pasti dari kelompok mereka, dari kelompok Robitoh Alawiyah. Jadi ini sama sekali tidak ilmiah. Kan kalau misalkan mau ilmiah ya di tempat terbuka, di tempat yang adil, disaksikan oleh orang-orang yang kredibel dan akademik gitu ya. Kemudian berapa orang versus berapa orang ya, itu kan bisa. Nah, ini mah enggak. Satu orang diadili, dihakimi di sidang sama beberapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Tanggal 8-nya saya menjadi sangat ragu kalau misalkan konsepnya seperti ini. Tetapi insya Allah dengan itikad yang sangat baik dan tanpa suuzon apapun, saya ingin sekali datang ke pihak Robitoh Alawiyah, langsung datang ke sana. Semoga nanti ya di channel saya nanti saya akan datang kunjungan ke sana untuk bikin video apa segala rupa. Insya Allah dalam waktu dekat. Tapi kalau misalkan tanggal 8 sampai
sampai sejauh ini saya belum memutuskan. Ya karena konsepnya begitu Baraya, jadi satu orang dikelilingin di dalam markas mereka dan itu bentuknya tertutup dan sebagainya, sangat-sangat tidak, dan waktunya juga dibatasi. Jadi dan itu ditayangkan di channel mereka, di media sosial mereka. Jadi ini sama sekali tidak adil, dan ditambah dengan sosok Mama Gufron yang sangat kontroversial itu. Jadi Mama Gufron ditempatkan di kubu kita gitu, dianggapnya itu. Ini sangat tidak adil. Tapi maksud saya, agar tidak arogan seperti itu, agar tidak tendensius seperti itu, dan agar menjadi ilmiah, maka beberapa syarat dan saran saya adalah laksanakan perdebatan ini di tempat yang benar-benar terbuka dan netral, dan dikelilingi oleh kalangan akademisi, serta bisa diakses oleh semua pihak yang berkeinginan untuk menyaksikan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perdebatan itu bukan fokusnya itu bukan pada penentangnya, tapi justru pada pihak Robitoh Alawiyah dan Ba'alawi secara umum, karena fokusnya di situ. Kan kemarin pihak Pak Alatos itu mengatakan bahwa debat ini memang harus dilaksanakan di tempatnya, markasnya Robitoh Alawiyah, karena ini memang pusat polemiknya di sini. Bukan, pusat polemiknya itu bukan di tempat itu, tapi pusat polemiknya adalah di antara nasab itu dan klaim atas nasab itu serta konsekuensi sesudahnya. Jadi masalahnya bukan di tempat Robitoh Alawiyah, tapi debat terbuka yang ingin saya tampilkan adalah pihak Robitoh juga harus menampilkan catatan nasabnya dan boleh diuji kepada publik. Jadi pertama di tempat terbuka, kemudian yang keduanya itu bawa catatan nasabnya, agar kita semua bisa memverifikasinya dan melihat sama-sama. Ya mungkin aja dengan saat itu jadi makin banyak mukibin kan yang setelah membaca itu. Kenapa polemik ini bukan tempatnya Robitoh Alawiyah ya. Dimanapun tempatnya tuh sebenarnya bisa gitu, asalkan mencantumkan bukti-bukti yang menjadi polemik ya. Kalau polemiknya nasab Alawi, kita harus menguji gitu kan, seperti bukti-bukti mungkin manuskripnya, bukti-bukti secara ilmiah bagaimana nasab Alawi ini sambung kepada Rasulullah, dan ini tempatnya tentu di mana saja bisa ya. Coba kita lanjut. Ini mengklaim bahwa saya keturunan Nabi, bahwa saya apa dan sebagainya, berani sekali untuk melakukan mengklaim itu. Tapi ketika ditanya mana sumbernya, oh jangan, sumbernya tersembunyi dari kami, sumbernya tidak mau ditampilkan keluar. Kan ini sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Ayo juga kita berdebat dan berdiskusi terkait dengan beberapa kasus yang sangat sentimental. Di antaranya adalah debat makam palsu. Makam palsu. Pihak Robitoh apakah bersedia? Kalau bersedia, nanti silakan tanggal dan waktunya silakan sebutkan kepada saya. Debat sejarah palsu. Ini juga pihak dari Ba'alawi diduga memalsukan sejarah Indonesia. Jadi ayo kita debat itu juga. Kemudian debat sejarah NU. Ini juga sejarah kemarin NU. Ada yang marah-marah gitu karena sejarah NU relatif dibalikan katanya. Kemudian debat dan diskusi soal karomah. Karena apa? Karena ini terkait dengan logika masyarakat, logika mistika masyarakat. Menarik nih ya karomah ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, komentar dari Guru Gembul yang selaku yang diundang oleh pihak Robitoh Alawiyah ya untuk melakukan diskusi secara ilmiah tentang nasab Alawiyah. Dan memang saya setuju juga mengenai pernyataan Guru Gembul ini, karena memang harusnya di tempat netral. Kemudian yang kedua, memang yang diuji adalah tentang nasab ya, jadi tempatnya dimanapun bisa. Dan yang anehnya kenapa disandingkan Mama Gufron ya. Oke, Baraya, gimana menurut Baraya sekalian ya pernyataan Guru Gembul ini ya. Oke, itu saja teman-teman video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru. Nantikan video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.